Pada pagi hari ini ya, nanti kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kulit. Ya, ada kulit. Kulit bukan warnanya sawo matang, kulit putih enggak. Tetapi ini adalah kelainan pada kulit yang mana dikiranya nanti kayak orang belang-belang ya, seperti panu. Padahal bukan panu ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, dari Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semua penyintas autoimun silahkan ikut join dan ikut nanti bertanya ya. Oke, silahkan sharing dan mengingatkan temannya untuk ikut dalam acara ini. Dan Sobat Muardi, ini dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi semuanya. Silahkan join, silahkan bergabung pada acara secangkir kopi hangat ini. Hari ini bahasnya sangat topik spesial dengan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Berbobot. Ya, seperti itu ya. Pagi ini kita akan membahas sebuah topik atau masalah mengenai bercak putih ya pada kulit atau istilahnya vitiligo ya. Seperti kita ketahui ini salah satu yang sering kita dapatkan pada masyarakat, kita ketemu mungkin pada saudara atau siapapun ada bercak putih-putih, oh dikiranya panu, diobati panu nggak sembuh-sembuh kan seperti itu. Ini nanti nular enggak sih? Nah, nanti kita tanyakan ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Untuk menyita waktu 1 jam ke depan kita akan bahas masalah vitiligo ini bersama Dr. Nur Rahmat Mulyanto. Silakan dok. Salam corona nih ya. Silakan. Terima kasih Dokter Agus. Ya, ini Dr. Nur Rahmat Mulyanto ya. Jadi beliau sudah berapa kali nih ya ke ini ya? Mungkin sudah berapa kali? Insya Allah 3 kali. Oh, insya Allah 3 kali ya. Mungkin yang penyintas autoimun sudah pernah ketemu dengan Dr. Nur Rahmat Mulyanto ini ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau dokter tetap apapun ya memperkenalkan diri ya. Silakan Dr. Nur Rahmat. Ya, terima kasih Dokter Agus. Selamat pagi sobat-sobat di IG dan juga di FB. Perkenalkan, saya Nur Rahmat Mulyanto. Saat ini saya sebagai staf di bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, itu aja Dokter Agus. Oh, gitu. Oh, udah punya nggak usah putra kan ya, nggak usah lah itu. Gimana dokter terkait masalah corona ini bagian ini mungkin pasien-pasiennya yang dari kulit gimana nih? Apa memang sudah ada himbauan dari Dr. Nur Rahmat Mulyanto sendiri terkait corona ini, dokter? Iya, kalau pada situasi pandemik seperti ini, jadi memang kita di bagian kulit jadi membatasi ya, dokter ya, membatasi pasien-pasien yang memang jadi memang pasien yang memang perlu kita lakukan segera dirawat ya, misalnya memang kasus gawat darurat ya, kasus-kasus autoimun. Tapi kalau kasus-kasus yang ringan mungkin perlu ada istilahnya mungkin bisa diatur waktunya, diatur jadwalnya seperti itu. Oke, jadi ada pembatasan lah istilahnya itu, seperti itu. Jadi untuk yang sobat Mas dan penyintas autoimun sekalian, pokoknya kalau nggak ada emergensi, nggak ada kegawatan, benar-benar harus keluar rumah, pokoknya stay at home aja ya. Aktivitas di rumah, berjemur pagi hari jangan lupa ya, sekitar 5-10 menit aja, nggak usah lama-lama. Dan ini Dr. Nur Rahmat, ini untuk hari ini kan kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat menarik juga nih tentang adanya bercak-bercak putih ya di kulit. Ya, betul. Tentang vitiligo ini sudah ada mau tanya, tapi jangan dijawab dulu. Ini dari Mbak Ani Megawati sudah tanya, vitiligo ada obatnya enggak? Nanti dulu. Ini aja kita bermulai. Silakan Dr. Nur Rahmat. Sebenarnya antusias. Iya, antusias sekali. Sebenarnya vitiligo itu apa sih sebenarnya? Ya. Vitiligo adalah suatu bercak seperti putih susu. Ya, jadi warnanya putih seperti putih susu ataupun seperti putih tulang, ya, yang nampak di permukaan kulit, ya, yang biasanya bisa didapatkan karena yang paling banyak karena autoimun, Dokter Agus ya, bisa juga karena radikal bebas, itu juga bisa ada faktor genetik yang berperan dalam hal itu, ya, jadi penyebabnya adalah multifaktorial. Tapi ada mitosnya, Dokter Agus, ya, jadi ada mitos terhadap vitiligo ini, ya, jadi orang beranggapan kalau kena vitiligo itu dianggap sebagai penyakit kutukan dulu, zaman dulu. Jadi makanya jadi stigma, jadi orang vitiligo dikucilkan, ya, dihindari. Itu stigma zaman dulu ya, penyakit kutukan. Kedua, penyakit vitiligo berhubungan dengan cacat fisik dan mental. Padahal pada kenyataannya
orang-orang dengan vitiligo bisa hidup dengan normal tanpa kelainan ada cacat fisik dan mental. Ketiga, penyakit vitiligo berhubungan dengan perkawinan yang beda ras. Oh, beda. Iya, beda ras. Misalnya orang kulit hitam menikah dengan orang kulit putih. Nah, itu itu mitos. Jadi mitos-mitos yang ini sebetulnya mitos ini adalah sesuatu yang tidak benar lah, tidak benar, bisa tidak pas atau tidak benar. Itu tadi yang seperti tadi saya katakan penyakit kutukan, kemudian vitiligo termasuk perkawinan tadi ya, seperti itu. Dan kemudian ada mitos juga vitiligo bisa menular. Jadi orang kalau ketemu orang vitiligo langsung harus noleh, harus memalingkan itu, ya. Nggak boleh jabat tangan. Padahal vitiligo sama sekali tidak menular dan sama sekali tidak menular lewat kontak maupun lewat udara, sama sekali, ya. Gitu. Cuma memang bisa diturunkan melalui faktor genetik. Ya, jadi tidak ditularkan ya? Ya, tidak menularkan. Jadi tidak usah khawatir terhadap orang vitiligo tersebut. Iya. Ya, itu. Dan juga orang vitiligo juga ada mitos orang vitiligo itu berhubungan dengan suatu makanan. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan penyakit vitiligo. Gitu, ya. Tapi ternyata mitos tersebut disanggah semuanya. Oh, ya, nggak pas ya dia. Intinya beberapa mitos yang tidak pas terhadap vitiligo tersebut, ya. Terus ini Dr. Nur Rahmat, ini masalah vitiligo ini sebenarnya di masyarakat ini seberapa banyak sih sampai yang diketahui Dr. Nur Rahmat? Ya. Khususnya kalau di Muadi aja lah, atau di Solo Raya ini? Ya, kalau populasinya nggak banyak Dr. Agus, ya sekitar 0,3 sampai 0,5 dari seluruh populasi di dunia ini. Ya, memang tidak banyak, ya. Tapi kita kadang sok menjumpai pasien-pasien dengan kelainan tersebut, ya, dan itu masih banyak pasien-pasien tersebut diperlakukan dijauhi masyarakat, dikucilkan istilahnya seperti itu. Jadi karena memang mitosnya seperti ini. Iya, karena kan ada apa-apa dan tadi ada biasanya dikira kutukan tadi ya. Kutukan berarti ada mungkin dari dia tidak ngapain lah sama kakek nenek buyut. Iya, ada juga anggapan orang vitiligo itu karena dia mencari kekayaan dengan hal yang tidak baik. Itu juga bisa. Ada yang ada hal seperti itu, mitos seperti itu. Nah, kalau sekalian aja kalau misalnya vitiligo bisa seluruh tubuh itu malah jadi putih ya. Iya. Itu malah bagus sekali. Itu ada tipe-tipenya. Ada nanti tipe-tipenya nanti bisa saya nyampaikan lewat itu. Mas Reza, slide. Coba ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang tidak hanya yang sebagian aja. Iya, ada yang hampir seluruh tubuh. Ya. Coba. Nah, jadi seperti ini Dokter Agus. Nah, kelainan ini ya bercaknya seperti putih susu, ya, atau seperti putih tulang, ya, seperti putih susu atau seperti putih tulang, ya, sehingga perbedaan warna kulit itu kelihatan lebih jelas, ya. Dan biasanya ada mitos juga vitiligo sering ditimbul pada orang kulit gelap, seperti saya ini, gitu. Ya, sering sama lah kulit gelap. Ya. Ya karena memang kenapa? Karena memang banyak kan pada orang kulit gelap batasnya lebih kelihatan. Perbedaan warnanya lebih kelihatan. Sedangkan pada orang kulit putih juga bisa terjadi setiap ras, bisa terjadi di semua usia, ya, dan tidak ada perbedaan dalam jenis kelamin. Itu. Sama ya, laki perempuan jadi laki perempuan sama ya, laki perempuan sama, setiap ras bisa terjadi. Cuma memang pada ras-ras orang kulit putih itu memang perbedaan warnanya tidak begitu kelihatan. Sehingga dia tersamarkan dan dianggap mungkin penyakit lain, mungkin yang tadi dianggap panu itu tadi. Ya, coba slide lagi. Nah, ini yang mitos seputar vitiligo yang saya sebutkan tadi, penyakit kutukan, pernikahan beda ras, ya, itu tadi berhubungan dengan kanker kulit. Jadi vitiligo itu tidak ada hubungan dengan penyakit apapun. Dia murni berdiri sendiri, suatu penyakit yang sifatnya autoimun, tapi bisa berkaitan dengan genetik ataupun penyebab yang lain. Jadi penyebabnya adalah multifaktorial. Sehingga memang pengobatannya juga berbagai macam pengobatan yang dicoba untuk vitiligo ini. Memang paling banyak adalah obat-obatan untuk obat-obatan autoimun. Tapi bisa juga diberikan obat dengan fototerapi, ya, salah satunya seperti itu. Ya, ada juga diberikan antioksidan karena dianggap
dari radikal Radikal bebas. Oh. Itu. Kalau berjemur nanti untuk masalah jemur mungkin nanti seterusnya kali ya. Nah, Iya, ini tentang mitos dulu ya ini. Ya, ini berhubungan dengan kulit dan kusta. Jadi memang sudah beda penyakit, ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya dikira kusta biasanya. Ya, bisa juga dikira kusta. Sering terjadi pada orang kulit gelap, ya karena itu tadi. Ya, karena pada orang kulit gelap perbedaan antara warna putih dan warna hitamnya lebih jelas. Jadi dianggap paling banyak terjadi pada orang-orang yang kulitnya gelap. Padahal kalau untuk masalah ras sama ya? Sama, ya? sama semuanya. Untuk ras semua sama dan merupakan penyakit nular itu tadi, ya. Sehingga kalau ketemu sering memalingkan muka atau menghindari, ya seperti itu. Jadi ini mitos-mitos ya, Sobat Muhadi dan penyakit autoimun ini bukan hal yang benar, tapi ini mitos ya. Ini mitosnya jangan dibaca, kan dibaca dikira penyebabnya. Bukan, ini mitosnya ya. Mitosnya, jadi sesuatu ya. yang tidak benar, tapi masih dianggap di masyarakat hal kalau istilah kerennya mungkin hoax ya. Ya. hoax ini ya. Hoax dari vitiligo ya. Sobat Muhadi. Terus kalau tadi bisa sampai seluruh tubuh enggak ini? Kira-kira? Bisa, ini ada bentuk-bentuk dari vitiligo. Ada? Okay. Ya, ada bentuk-bentuk dari vitiligo tersebut. Dari bentuk yang paling ringan ya, yaitu bentuknya non segmental ya, bisa. Itu di tangan aja ya? Ya, ada namanya akrofasial, bisa di tangan maupun di wajah, akrofasial. Bisa juga mengenai daerah mukosa. Bibir aja? Bibir. Harus dikasih lipstick. Iya, betul. Jadi memang ada orang yang vitiligo ada istilahnya kayak cover mark. Jadi biar untuk nutupi vitiligonya. Iya, jadi istilahnya kalau ada kosmetik yang sifatnya untuk cover mark, jadi untuk menutupi vitiligonya. Ini kalau sakit dikira nih anemis terus kali ya? Iya. Pucat terus nih pasien kurang darah terus. Betul. Padahal putih ya. Ya, ini yang bentuk yang non segmental ya. Terus ini masih lanjutan bentuk non segmental. Nah, ini yang bentuk generalisata, jadi sudah mulai banyak bercak putihnya. Ya. Oh ini generalisata. Enggak begitu kasihan juga ya. Ya. Nah ini yang universal. Ini sekalian Dokter Agus. Sekalian ya, jadi sekalian. Yang namanya bentuk universal, ya. Seperti artis luar negeri, kan ada yang seperti ini juga. Itu memang bisa dibuat atau gimana ini? Misalnya gini, Dr. Nur Rahmat, ini jadi kan kalau nggak dibuat sekalian putih gitu? Bisa. Bisa dibuat. Bisa. Ya memang jadi dibunuh melaninnya semua, pigmennya semua, ya. Jadi memang pada vitiligo itu disebabkan oleh karena suatu pabrik kulit namanya melanosit itu tidak terbentuk, ya, atau mati, ya istilahnya. Jadi pabrik tersebut memproduksi suatu pigmen yang namanya melanin, ya. Kalau pabriknya tidak ada, berarti kan tidak ada yang diproduksi, gitu. Sehingga memang ada beberapa area yang mengalami belang-belang berwarna putih susu tadi. Gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, dikatakan ada proses namanya autoimun. Jadi adanya suatu antibodi yang menyerang melanositnya itu sendiri. Itu. Jadi berarti kalau seperti ini tuh berjemur kena sinar matahari nggak hitam ya? Kenapa? Berjemur sinar matahari 1 jam 2 jam mungkin tidak hitam ya? Justru pemacu vitiligo karena terjadi radikal bebas, Dokter Agus. Enggak, kalau sudah gini nih. Oh, udah universal gini kan semua udah putih ya? Iya. Jalan-jalan aja mungkin ya, kena sinar matahari nggak apa-apa kali. Betul. Aman. Aman ya. Tapi malah terbakar jadi merah-merah, Dokter Agus. Iya. Gitu ya. Terus ada bentuk yang dianya segmental, jadi hanya satu sisi saja. Satu sisi tubuh ya, seperti itu. Yang paling kasihan kalau memang mengenai wajah, Dokter Agus. Iya, kalau wajah itu kasihan. Ya, memang kalau mengenai area lain mungkin yang tersembunyi mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau mengenai wajah itu kan tiap hari dia berhadapan dengan orang, ya. Mesti orang selalu menanyakan kenapa. Kalau wajah itu biasanya solusinya gimana? Apa sekarang dibuat putih kamu atau gimana? Apa dibantu untuk? Ya kalau untuk kena wajah memang kita berikan pengobatan, yang diberikan obat juga, misalnya diberikan suatu cover yang biar menutupi. Kalau misal dia memang harus berhadapan dengan orang setiap hari, ya kita obati untuk vitiligonya dengan pengobatan secara oral ataupun obat yang secara oles. Ini nanti misalnya gini, Dr. Nur Rahmat, ini yang seperti ini kan diobati, diterapi, oles ya biasanya, sama minum ya? Oles juga, minum juga. Itu bisa kembali seperti normal gitu? Iya, tapi perlu proses, Dokter Agus. Ya, tidak cukup hanya cuma seminggu, 2 minggu, ya butuh waktu bulanan. Bulan ya. Itu. Selama ini angka keberhasilan gimana, Dokter Rahmat? Maksudnya, dia sampai dia seperti ini ya, terus sampai bisa pulih mendekati normal itu butuh 6 bulan, setahun?
tiap orang responnya beda-beda dan tergantung dari faktor pencetus dari vitiligo tersebut. Kalau memang kita sudah tahu pencetusnya autoimun, memang lebih mudah pengobatannya. Tapi kalau untuk pencetus yang lain, seperti memang dia kan kalau ada faktor genetik. Kalau faktor genetik berarti pada orang tersebut memang sudah terjadi kerusakan pada melanositnya, defek pada melanositnya, sehingga untuk pengobatan juga susah. Ya, jika memang susah ya dan vitiligonya sudah tidak berkembang, mungkin bisa dilakukan tindakan pembedahan, Dr. Agus. Oh, dibedah juga bisa ya? Ya, jadi istilahnya kayak ditanam kulit. Ya, ditanam kulit. Diambil. Luas gitu diambil kulit. Oh ya, kalau yang itu hanya untuk yang lokalisat saja, tidak yang luas. Kayak yang luas mungkin sudah susah ya. Susah. Ini ada yang mau tanya dulu nih yang ya, kopasi ini. Silakan. Dari Mbak Mary sekarang ini. Apa bedanya vitiligo dengan albino ini? Oh, beda. Ya? Beda. Kalau albino adalah kelainan dari suatu kromosom. Jadi kelainan memang dari apa ya istilahnya? Genetik ya, kelainan kongenital maksud saya. Kongenital. Kalau vitiligo itu dia lebih banyak didapatkan oleh karena autoimun. Ya, autoimun. Bisa dimulai dari sejak masa anak-anak, bisa muncul pada masa remaja, bisa juga muncul pada masa dewasa. Itu untuk vitiligo. Ya, kalau albino sejak kecil. Sejak kecil kan ya, ada terus. Ada terus. Jadi kalau albino itu berarti ini ya, sudah kulitnya memang putih semua. Putih semuanya, ya? Dan dia rentan terhadap sinar matahari. Merah fotosensitif istilahnya. Ya. Oke. Terus tadi ada yang tanya tuh, kira-kira ada obatnya enggak ini? Kalau obat pasti ada, Dokter. Ada ya? Ada. Ada. Tergantung dari tipe vitiligonya itu sendiri. Ya, pasti ada. Ini dari Mbak Sri Prihartini ya, Surabaya. Selamat pagi nih dari Bekasi nih ya. Bekasi hadir ya. Oke. Dok, saya Sjogren syndrome ini ya. Kulit kepala saya sering kering, timbul ketombe yang tebal. Obatnya apa, Dok? Mohon infonya, Dok. Ini keluar enggak apa-apa. Keluar vitiligo ya? Iya, enggak apa-apa. Pokoknya ini semua kan yang penting autoimun. Ini ada Sjogren ya, banyak Sjogren dengan banyak ketombe di kepala nih ya. Iya. Yang tebal nih. Kira-kira ini mau diobati apa nih, Dokter? Selamat ya. Ya, kalau ketombe kan memang ada penyebabnya ya, Dokter Agus ya. Penyebab dari ketombe biasanya adalahnya meningkatnya ya kolonisasi jamur di kulit kepala ya. Ada kolonisasi meningkat sehingga otomatis kulit kepala terjadi suatu penebalan yang akhirnya penebalan tersebut menyebabkan serpian-serpian yang disebut ketombe tadi. Oh, gitu. Ya. Terus, solusinya gimana? Ini seorang ini Sjogren ini nanti. Kan biasanya kalau Sjogren memang kering semuanya nih. Kering ya. Ya. Ya, pengobatannya ya kita nanti berikan untuk mengurangi ketombenya dengan ada sampo khusus yang diberikan secara rutin, ada obat topikal untuk kulit kepalanya ya yang untuk mengurangi penebalan di kulit kepalanya. Seperti Dr. Agus. Ya, nanti kontrol aja. Oh, ini kontrol. Wah, ini susah nih dari Bekasi kontrol ke Muardi ya, apalagi sekarang waktu dia stay at home di Bekasi aja ya. Yang gue bisa konsultasi dengan dokter spesialis kulit di sana aja ya. Tapi intinya ya prinsipnya seperti itu. Iya, ya saya tambahkan tuh yang Sjogren ya, ataupun yang penyintas autoimun sekalian. Apalagi kalau Sjogren ini kan memang semuanya kering. Nomor satu adalah tetap konsumsi obat untuk yang autoimunnya ya. Kita harus kontrol Sjogrennya dulu ya. Satu Sjogrennya dikontrol. Yang kedua kali adalah asupan nutrisinya harus bagus ya, dari makan minumnya harus bagus, terus tidak boleh terlalu stres ya, cemas, stres itu juga memicu ya, bisa tambah banyak. Dan ya maaf ini terakhir mungkin kebersihan ya, hygiene pribadinya ya, kebersihan pribadinya itu tetap harus ditangani, terus kemudian pokoknya bagaimana membuat tubuh kita itu jadi bersih itu aja ya. Jaga diri, kenali diri sendiri, hindari stres ya. Gitu ya Mbak Sri Prihartini ya. Ya, karena stres juga bisa memacu ketombe. Iya benar, makanya ya. Stres tadi sudah sampaikan Dr. Rahmat, ketombe bisa muncul, Sjogren tambah parah, autoimunnya tambah parah ya. Jadi dapat dua-duanya kena semua. Ini dari Mbak Instagram dari Alergimologi Solo ya. Dari Mbak Fairul nih, Dok, semenjak kena lupus dagu saya kan warnanya lebih gelap, Dok, dan berbercak putih belang kayak panu, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Apa gejala vitiligo atau karena masalah lain? Nih, jadi semenjak kena lupus ya Mbak Fairul ini
lupus, kemudian jadi hitam, kemudian ada bercak putih-putih itu. Bercak Itu apakah putih-putih. suatu vitiligo atau suatu masalah lain ini? Ya, tinggal kita lihat bercak putihnya. Kalau memang bercak putihnya seperti bercak putih susu, ya, dan nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu, Dokter Agus. Kita kerok di bercak putihnya, karena keluhan bercak putih kan tidak hanya vitiligo saja, jamur juga, kusta juga. Ya, kalau di bagian kulit kita akan melakukan suatu pemeriksaan untuk ngetes kenapa bercak putihnya. Biasanya kita kerok, Dokter Agus. Dikerok ya. Ya, dikerok, kemudian kita cek apakah ada pertumbuhan jamur di situ, ataukah ada penyebab yang lain, ya, atau mungkin bakteri atau bagaimana, ya, Oke. seperti itu. Jadi gitu ya, Mbak Fairul, nanti silakan kontrol nih, Mbak Fairul kan ya, kontrol, kemudian ditanyakan bisa karena itu. Yang jelas efek dari pengobatan autoimun memang salah satunya bisa membuat hitam itu tadi ya, salah satunya pengobatan supresan tadi hitam. Dan apalagi bisa juga tadi sudah sampaikan Dr. Ahmad Mulyanto tadi, tetap apapun dievaluasi lah, bisa yang bagian dari lupusnya atau memang bagian dari jamur atau yang lain. Oh iya, vitiligo itu juga komorbid dengan penyakit autoimun yang lain, Dokter Agus. Seperti yang paling banyak ini hipertiroid. Oh, hipertiroid Ya, yang banyak. hipertiroid, anemia perniciosa yang kekurangan B12 itu banyak kejadian komorbid dengan vitiligo. Vitiligo. Oh, jadi hati-hati ya yang autoimun ya, yang dengan gondok yang hipertiroid yang hormonnya berlebihan ya. Itu berarti hati-hati sampai ke Dr. Muhammad Wianto tadi. Ini dari Adian Bayuna ya, dari Instagramnya Muadini. Dokter, vitiligo ini apakah terjadi dari lahir? Jika mulai muncul sebelum meluas, apakah bisa dicegah ini? Jadi pertanyaan tadi nih, apakah ini dari lahir? Kalau sudah mulai muncul, berarti muncul sedikit ya, atau mulai bisa dicegah nggak kira-kira? Ya, vitiligo bisa terjadi kapan aja, ya, tidak mesti dari lahir, ya, bisa terjadi dari sejak bayi, ya, kemudian anak-anak ataupun dewasa, ya. Dan apabila memang sudah terjadi, ya, kita kenali jenis vitiligo tersebut, ya, itu bisa segera kita obati untuk mencegah biar tidak terlalu meluas, ya. Kita berikan pengobatan untuk mencegah biar tidak terlalu luas, seperti itu. Oh ya, ini juga mungkin hubungannya dengan ini, angka keberhasilannya besar enggak nih? Itu kan misalnya orang kan, waduh vitiligo saat putih nanti gimana tuh, kan apalagi bentuk-bentuknya. Kira-kira angka keberhasilannya besar enggak? Sementara saya katakan keberhasilan memang belum banyak memuaskan, ya, karena memang penyebabnya masih multifaktorial, ya. Jadi kita harus mengenali dari penyebab itu vitiligo itu tersendiri, ya. Kenapa pasien tersebut bisa terjadi vitiligo? Apakah memang dari faktor genetik? Kalau memang faktor genetik, memang saya katakan memang susah, Dokter Agus, untuk pengobatannya, lebih susah dibanding yang lain. Ya, kalau penyebabnya yang non genetik seperti autoimun, kemudian ada penyebab radikal bebas, itu bisa kita atasi, tapi secara proses, ya, perlu proses, ya, perlu proses. Instan, ya? Tidak secara instan, maksud saya seperti itu, ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang ternyata vitiligo ini memang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah, seperti itu. Tapi apapun kalau sesuatu dengan sekunder dari yang penyakit lain, itu kalau kita usahakan kontrol sekundernya tadi, vitiligonya mungkin bisa diharapkan membaik ya. Tapi kalau yang primer yang memang ada beberapa kasus yang kita atasi juga hasilnya baik juga ada. Ya, itu. Ini ya, nanti jadi hubungannya dengan Mbak Soekarno nih, Pak Soekarno Moka ya, Mbak. Ya, selamat pagi juga ya. Dok, apakah ada komunitas vitiligo di Solo untuk saling support? Karena selain penanganan medis, biasanya penderita vitiligo ini juga mengatasi stres karena malu dan tekanan. Ini kira-kira gimana nih? Ada komunitasnya. Ada komunitasnya ini ya? Seperti pada penyakit psoriasis, vitiligo juga ada komunitasnya, Dokter Agus. Ya, jadi memang vitiligo ini memang berdampak pada masalah mental ya, psikis ya, berdampak psikis karena dia dikucilkan oleh masyarakat tadi. Diomongi masyarakat ya, dia nah seperti itu. Iya. Apalagi mungkin yang seperti ini yang maaf aja misalnya belum menikah juga, apalagi ini kan juga sulit tuh. Ibaratnya kan nyari pasangan juga sulit. Betul, Dokter Agus. Dilihat kayaknya cantik tapi lihat sebelahnya kok belang kan. Betul, Dokter Agus. Jadi kan akhirnya kan padahal hal tersebut tidak menular sama sekali. Iya, tidak menular. Tapi kan orang lihat kan langsung gimana? Tidak menular dan tidak berbahaya.
gitu. Makanya menimbulkan stres juga, stres ya. Betul. Ada memang ada tadi ya komunitasnya. Ada komunitasnya. Soekarno ya, ini ternyata ada komunitasnya. Ada Mungkin nanti komunitasnya. dokter bisa menghubungi Dr. Nur Rahmat. Ya, bisa menghubungi ya. kami ya. Saya juga belum tahu, kalau saya sih belum tahu yang vitiligo ya komunitasnya ya. Nah, nanti bisa nanti saling support. Gunanya ikut komunitas kan saling support, Iya, saling bantu. betul. Terus nanti sharing lah ya. Sharing apapun, jadi saling satu, saling isi ya, saling diisi, saling support gitu. Bagus nih, ada nih. Terus ini dari ini Mbak Dewi Inanisi ya. Oh ya, saling mengedukasi, bravo rumah dia. Terima kasih ya. Dari Eka Rama nih, Salma. Ini apa nih? DM 1. Tapi badan sering bentol-bentol, kadang memar-memar setiap menjelang malam. Kenapa ya, Dok? DM apa nih? DM ya? Oh, DM tipe 1 mungkin ini. DM tipe 1. Oh, DM tipe 1. Tapi badan sering bentol-bentol, kadang memar-memar setiap menjelang malam. Kenapa ya, Dok? Ini kalau mungkin yang dimaksud dengan DM tipe 1 ya. Ini mas juga DM tipe 1 memang salah satu dari autoimun sama ya. Autoimun yang mengenai pankreas, sehingga pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya dia membutuhkan insulin seumur hidup ya. Kalau masalah bentol-bentol ya, karena autoimun itu erat kaitannya dengan masalah alergi ya, atopi. Jadi memang kenali sering bentolnya itu saat kapan. Nomor satu, saat kapan dia keluarnya ya. Bisa juga memang tidak tahan dengan udara, bisa juga dengan lingkungan, atau kadang malah dengan keringatnya sendiri bisa ya. Betul. Bentol-bentol bisa. Terus dengan yang kedua, karena dengan faktor makanan. Tanyakan coba dari bapak, ibu, segala macam, dari kakek nenek itu ada nggak bakat yang alergi ya, alergi obat, alergi, ada punya penyakit asma, penyakit pil nggak sembuh-sembuh, itu bisa juga Anda nanti bisa kena bentol-bentol. Jadi alergi itu macam-macam, salah satunya bisa kena kulit ya. Terus yang ketiga kali masalah aktivitas Anda ya, bagaimana aktivitasnya, apalagi sampai memar-memar. Karena penyintas autoimun itu pembuluh darahnya itu mudah pecah ya, kulitnya tipis semuanya ya, sehingga mudah memar, mudah lebam, kemudian mudah berdarah, dan pembuluh darahnya biasanya lebih kelihatan di permukaan itu, dan ya tipis biasanya. Jadi itu kurangi aktivitas ya, biasanya kayak gini aktivitasnya terlalu berat. Prinsipnya kulitnya juga menjadi lebih sensitif dan betul sekali. Ya, lebih sensitif, makanya dia sering gampang gatal-gatal, bentol-bentol karena dengan udara, kontak dengan udara dingin, debu dan segala macam. Iya, betul sekali ini. Ini dari Mbak Winasri ya. Pagi dokter ya, pagi ya. Penyintas autoimun Sjogren, ada alergi juga dok. Sudah 3 minggu kepala nyeri, sudah minum obat resep dokter, belum membaik dari autoimunnya dok, dan flu juga lama belum membaik. Ini Mbak Win ya. Mbak Win kemarin sudah kita sampaikan, ini mungkin tetap sebaiknya tetap CT scan ya, scan kepala. Jadi untuk evaluasi yang dulunya apakah ada sesuatu di dalam kepala ya. Karena ini kan sudah kronis ya. Memang autoimun bisa menyebabkan sakit kepala salah satunya ya. Kalau memang terjadi vaskulitis, peradangan pembuluh darah di otak. Tetapi kita bisa mencari yang sebab yang lain ya. Kalau mungkin apalagi kalau sudah punya riwayat dulunya ada gangguan di otak, dan ya maaf saja misalnya ada jenis tumor atau massa atau sesuatu di otak, kan tetap harus dievaluasi ya. Jadi seperti itu ya Mbak Win. Terus ini dari Mbak Reni, ini untuk Dr. Nur Rahmat nih, dari dok, ada bercak putih itu di sekitar ketiak sama bawah pusar, apakah itu termasuk vitiligo? Jadi cuma di bawah ketiak ya, sama sekitar pusar nih. Iya. Gimana nih? Milih aja, cuma di ketiak sama ini aja ya, di sekitar pusar. Tapi ada yang tipe ini kan sama. Ini nah, pas nih. Pas, ini ya, juga ini ada. Ada ketiak nih, betul. Iya, ada. Ya, kita tidak bisa memastikan ya Mbak ya, karena untuk penyakit kulit kita harus melihat langsung wujud kelainan kulitnya ya. Karena putih itu ada putih yang memang putih pucat, tapi ada yang seperti putih susu. Kalau ini vitiligo itu khasnya putih susu. Ya, putih susu. Bentuk putihnya itu seperti apa? Apa putih pemucat? Ya kalau span itu putih yang memucat. Ya, putih yang memucat. Tapi kalau vitiligo itu putih yang susu. Ya. Apakah bercak putih disertai rasa gatal atau tidak? Nah, itu. Disertai rasa gatal atau tidak? Kalau ada rasa gatal berarti bukan vitiligo, karena vitiligo tanpa gejala sama sekali. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Nah, ini yang jadi salah satu itu ya. Kan kalau
mungkin untuk yang sobat mati punya autoimun, kalau bedanya mungkin dengan panu mungkin salah satu Iya. kan gatal juga Ya, ya. ada rasa Apalagi gatal. kalau keringatan. Betul. Ini bisa, Mbak Anggra ini bisa kontrol ya. Tadi saya sampaikan. Ini sekitar mana ya? Apa dari Solo Raya atau di luar Solo nih? Ya, nanti bisa kontrol ke dokter. Iya, ya. boleh, boleh. Ini dari Mbak Evi ya, Evi Parwati ini salam sehari Bandung. Oke ya, dari RA ya, Bandung ya. Selamat pagi. Bagaimana Bandung juga di lockdown ini ya, sama ya. Lockdown dah ya sana. Oh iya sama ya, PSBB ya kayak ya. Kurang tahu jelas, semuanya istilahnya stay at home semuanya aja lah ya. Tidak ada perlu, tidak ada emergency, tidak usah keluar rumah. Ini dokter. Betul. Ya, seperti itulah. Ya. Ini dari Herni nih, Herni Prastiani Edi nih. Ini beliau baru nyimak, enggak apa-apa, dijawab ulang enggak apa nih. Pagi dokter, apakah faktor penyebab vitiligo ini? Maaf baru nyimak ya, mungkin bisa diulang nih. Iya. Penyebab penyebab vitiligo nih. Ya, vitiligo seperti saya katakan tadi ya, ada bercak putih pada permukaan kulit berwarna seperti putih susu ya, yang bisa diakibatkan oleh karena faktor genetik dan non genetik ya. Kalau genetik memang dia ada gen yang menyandi terhadap vitiligo tersebut ya, sudah ada genetiknya, kerusakan pada melanositnya, di mana melanosit merupakan produksi dari warna kulit. Jadi pabriknya dari pigmen kulit. Tapi bisa juga disebabkan oleh faktor non genetik ya, seperti autoimun ya, kemudian ada radikal bebas, kemudian ada juga faktor yang dari trauma ya, kena luka bakar, nah itu terjadi depigmentasi. Nah itu bisa juga vitiligo yang diakibatkan oleh karena faktor itu tadi, trauma tadi ya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi Mbak Herni ya, bisa salah satu genetik memang ya, tapi memang tidak dominan ya sebenarnya genetik ya. Tidak dominan sih, tidak dominan ya. Ada beberapa, makanya kalau ada orang dengan vitiligo kita terapi kok istilahnya perkembangannya tidak signifikan, tidak mengalami perkembangan yang menuju yang lebih baik. Nah itu kita curiga apakah ini ada faktor genetiknya. Mungkin perlu lakukan pemeriksaan yang seperti diperiksa gennya, HLA-nya, seperti itu Dokter Agus. Kalau di sini sudah bisa nih Dr. Nur Rahmat di Muadin nih kira-kira pemeriksaan gen ini belum dilakukan, ya? Belum dilakukan ya. Pernah ada kasus sampai dikirim mana? Pernah ada kasus belum, sampai dikirim belum ada ya? belum ada. Wah, ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa datang, kontrol. Ya. Mbak Herni ya, Mbak Herni ya. Begitu. Mungkin ada yang mau diteruskan tadi, nih dokter ini, vitiligo ini terkait masalah slide-nya tadi. Oh iya, ini hanya saran pada misalnya Anda ya, atau ada seseorang yang menderita vitiligo ya. Ini saran aja ya. Jadi meski mengalami vitiligo ya, jangan minder. Ya. Tetap cintai diri kamu sendiri, diri Anda sendiri ya. Jangan minder ya. Malah justru harus lebih tunjukkan kalau saya ini bisa lebih berhasil walaupun dengan kecacatan kulit seperti ini. Ini terbukti pada artis yang namanya Winnie Harlow. Ya, dia menderita vitiligo tapi dia bisa menggapai mimpinya menjadi seorang model. Jadi ada seorang model Dr. Agus yang kena vitiligo dan dia malah terkenal. Ya, karena vitiligonya itu masih terkenal ya. Iya, karena unik. Unik ya. Karena dia ada keunikan. Jadi orang malah ada keunikan pada dirinya. Betul baru. Yang jelas jangan stres. Ya, betul Dr. Agus, biar tidak tambah. Karena stres bisa menyebabkan meluasnya vitiligo tersebut. Dan tidak malah sembuh ya, diobati malah sulit sembuh. Iya. Jadi ada faktor-faktor kenapa nggak sembuh, salah satunya stres tadi ya. Iya, stres itu kan memacu radikal bebas ya. Itu radikal bebas bisa semakin menambah luas vitiligo tersebut. Ada juga nih ya. Iya. Selain ini ada juga nih yang sudah ada vitiligo dengan dengan ada prestasi lain. Ada mestinya ada Dokter Agus. Tapi jelas itu pesannya Dr. Nur Rahmat Kurnianto tadi, nggak usah ini ya, nggak usah berkecil hati. Bisa ya kita. Vitiligo bisa diobati. Bisa diobati. Bisa diobati. Yang penting adalah percaya diri, hindari stres, hidup yang baik. Apa hubungannya juga hindari sinar matahari juga ya? Untuk pada jam-jam tertentu Dokter Agus ya, pada jam-jam tertentu. Karena pada
di atas jam 10 ya, biasanya lebih gelombang pendeknya lebih banyak ya, sehingga bisa memperluas ya. Tapi memang ada pengobatan vitiligo dengan fototerapi. Tapi memang sudah diatur dosisnya. Cuma dosisnya sudah diatur. Ya, dengan dosis sudah diatur, waktunya juga sudah diatur. Jadi memang bisa untuk menekan ya kerusakan melanosit yang lebih lanjut. Ya. Jadi bisa ya Sobat Muaddi penyintas autoimun, tidak usah berkecil hati ya. Ini dari Mbak Tarina ya. Tarina ini udah pus Bangka Belitung ya, hadir ya. Terima kasih nih dari Bangka Belitung. Bagaimana kabar Bangka Belitung ya? Sama juga sepi, apa stay at home semuanya, work from home juga ya. Social distancing wajib ya, pakai masker juga. Dari Rina Lestari nih ya, selamat pagi nih ya. Kalau vitiligo udah bermerata di badan, kalau kena sinar matahari kemerah-merahan kulitnya, ini kenapa ini dok nih? Gimana nih? Iya, ya kita ketahui tadi, karena sinar matahari itu termasuk radikal bebas juga Dr. Agus ya. Jadi pada vitiligo ini ketika serang kulitnya kan sudah sensitif. Jadi dengan paparan sinar matahari itu juga bisa menambah luasnya dari vitiligo tersebut ya, terutama sinar matahari yang di atas jam 10 pagi ya. Itu tambah merah ya, tambah merah ya. Jadi ya kalau pada kasus-kasus ini harus dianjurkan memakai tabir surya. Ya, jadi pada penderita vitiligo juga dianjurkan memakai tabir surya. Tabir surya ya, itu biar nggak tambah meluas. Ya, nanti juga saya sarankan untuk diobati vitiligonya ke dokter spesialis kulit ya, dengan pengobatan yang sesuai dengan penyebab dari vitiligo tersebut. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Apapun ya untuk yang Sobat Muaddi penyintas autoimun sekalian, pokoknya kalau ada bercak putih, pokoknya ini sebenarnya gini, dokter. Ini bisa enggak dianggap disepelekan? Kan ada orang kan merasa bercak putih paling ya biasa lah, tidak apa-apa. Itu bisa disepelekan atau memang ini masalah serius sebenarnya? Tadi memang lupa ini tanya di depan. Iya, kalau disepelekan mungkin karena timbulnya tidak di wajah. Karena timbulnya di tempat tersembunyi. Ya, jadi disepelekan, kan tidak kelihatan, tidak masalah ya Dr. Agus. Tapi dianggap serius kalau timbulnya di wajah. Itu, apalagi yang belum punya jodoh. Nah, itu sangat stres sekali tuh ya. Kalau misalnya perempuan ya yang terutama perempuan ya, kalau laki mungkin ya laki juga bisa seperti itu Dr. Agus. Cuman enggak begitu ini sebenarnya, tidak seperti kalau perempuan ya. Iya, betul. Kan agak, ya wajah kan lebih berat juga kalau masalah ini ya. Iya. Ini juga dari Kawati nih, ya ini ada tanya nih, vitiligo ini apa ada gejala awalnya dokter ini? Ya, saya katakan vitiligo itu hanya bercak tanpa disertai gejala-gejala seperti gatal, nyeri atau apapun. Tahu-tahu muncul apa gimana itu? Iya, bisa tahu-tahu muncul tanpa kita tahu-tahu ada timbul suatu bercak putih, bisa semakin tambah meluas kalau memang dia belum stabil. Tanpa gatal, tanpa nyeri, tanpa istilahnya anestesi, mati rasa. Kalau mati rasa kita curiganya ke arah kusta. Kusta malah ya. Ya, karena ada bercak putih yang mati rasa. Kalau vitiligo tanpa disertai rasa apapun. Gitu. Jadi tidak ada gejala nih Mbak Ikawati ya. Jadi memang apapun vitiligo ini memang ya autoimun yang kena kulit salah satunya, dan memang tidak ada gejala. Tidak ada gejalanya. Biasanya memang itu tadi orang malah kadang ya malah yang tahu orang lain sebenarnya ya. Yang tahu orang lain. Keluar putih-putih tinggal di bagian leher kan yang kelihatan. Tahu-tahu oh ternyata ada bercak putih. Jadi gitu ya. Untuk Sobat Muaddi penyintas autoimun sekali, memang ini, oh ya ini Dokter Muhammad ya, ini kan sedang bulan puasa nih ya. Makanya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan nih bagi yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan puasa tahun ini ya, yang sangat spesial nih. Memang ini seumur hidup saya ini memang sangat spesial nih, karena ya bulan Ramadan ini nggak bisa sholat tarawih bareng-bareng ya. PSBB ya, tidak bisa kemana-mana, jadi memang sangat-sangat spesial ya, dan betul. Semoga ini malah menambah iman kita, dan semoga doa kita itu pandemi corona bisa segera berakhir, berakhirlah ya. Dokter, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Rina Lestari nih, Dokter Nur Ahmad. Vitiligo ini apakah ada pantangan makanan nih? Ya, ini yang tadi mitos itu. Ini termasuk mitos tadi. Hubungan dengan makanan. Sama sekali tidak ada pantangan makanan. Ya, beda dengan alergi. Ya, dengan alergi. Sama sekali nggak ada
pantangan makanan untuk Wah, vitiligo ini. jawabannya waduh asik ini, bisa semuanya dimakan. Iya. Jadi ya, kecuali tadi udah sampai Dr. Muhammad ya, Mbak Rina, tetap apapun vitiligo tidak ada pantangan, tetapi pantangannya berlaku kalau memang memiliki alergi. Ya, Yeah, alergi betul. atau intoleran, jadi tidak tahan terhadap makanan itu ya jangan dimakan lah. Iya, betul. Sama dengan itu, tapi tidak serta merta oh vitiligo tidak ada pantangan makan semua dimakan. Ternyata dia punya alergi, Alergi, ya, iya. atau intoleransi atau tidak tahan, itu berarti jangan dimakan ya, gitu ya. Atasnya Mbak Tessa, Mbak Mary. Tadi vitiligo tadi yang di vitiligo di FB. Ini Mbak Faiz ya, Faiz Emma. Dok, di tangan anak saya ada bercak putih dari lahir semakin membesar. Apakah itu vitiligo atau hanya tanda lahir, tompel putih nih? Jadi di bercak putih dari lahir ya, dari di tangan ya, di tangan anaknya itu ada bercak putih semakin membesar. Itu apa vitiligo atau suatu tanda lain kira-kira? Ya, memang harus kita periksa dahulu itu Agus ya. Itu ya. Jadi bercak putih itu memang tadi saya sebutkan bermacam-macam penyebabnya ya. Gitu. Memang bisa juga vitiligo, bisa juga memang ada tanda lahir ya. Tanda lahir. Tapi kalau tanda lahir itu tidak putih susu. Jadi vitiligo itu khas sekali. Putihnya putih susu atau putih kertas atau putih tulang. Gitu. Putih yang betul-betul ada perbedaan antara kulit kita yang sawo matang ini dengan warna yang muncul pada vitiligo yang muncul. Ada perbedaannya. Tapi beda kalau warnanya cuma memucat. Jadi ya, kalau istilah vitiligo, kalau istilah kedokterannya depigmentasi. Jadi memang pigmennya tidak muncul. Tapi kalau memucat namanya hipopigmentasi. Ya, hipo nanti bisa dibuat jadi normal mungkin ya? Ya, kalau hipo bisa kita usahakan. Gitu. Tapi kalau memang tanda lahir juga pengobatannya juga susah. Karena memang sudah tanda sejak lahir. Gitu. Jadi kelainan memang sejak lahir. Itu. Dari gitu ya, Mbak Faiz ya. Jadi sebenarnya coba dikontrolkan, nanti biar dievaluasi oleh dokter kulit ya, nanti biar dilihat apakah ini masuk dari vitiligo atau bukan. Tadi saya sampaikan, pokoknya khasnya itu adalah putih susu, ya, putih susu. tadi tidak ada gatal, tidak sakit, tidak nyeri, ya, memang tidak ada gejala ya. Tidak ada gejala sama sekali. Ya. Jadi gitu. Tapi apapun untuk memastikan tetap sebaiknya kontrol aja lah ya, dokter. Iya, dok. Ini dari Instagramnya alergimologi nih, dari Mbak Amara Safedi ya, Safanti ya. Selamat pagi dokter ya, ingin tanya apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya vitiligo atau supaya tidak mulas nih? Jadi apakah ada nih upaya untuk biar mencegah atau mempertahankan tidak bisa tambah luas nih? Kalau mempertahankan biar tidak tambah luas mungkin bisa, tapi kalau mencegah memang susah karena memang dia datangnya secara tiba-tiba. Ya, datangnya secara tiba-tiba, proses autoimun yang secara mendadak sifatnya, seperti itu. Kalau mencegah, kita akan usahakan, ya, kita usahakan dengan pengobatan. Maksudnya biar tidak tambah luas. Tidak tambah luas, ya, dan juga mengembalikan namanya repigmentasi, mengembalikan warna kulitnya kembali, ya, warna kulitnya kembali. Kalau pencegahan mungkin tadi, tapi sulit juga ya. Yang penting atau mungkin gini. Atau kalau yang sudah punya bakat misalnya kan kemudian ada bakat juga ya, ada bakat dari orang tua atau kakek neneknya. Betul, itu kan harus kita periksa genetiknya juga, gennya juga dokter Agus. Itu kita mengetahui hal tersebut kan harus kita lakukan pemeriksaan khusus pemeriksaannya. Atau ya paling bagus ya seperti tadi bisa sampaikan, pokoknya kalau autoimun itu tadi apapun yang jelas kalau memang salah satu pencegahan adalah misalnya dari kakek nenek orang tuanya. Hindari stres yang paling penting. Hindari stres nomor satu. Kedua kali adalah ya menghindari terhadap radiasi apapun ya, radiasi ultraviolet, radiasi radioaktif ya. Terus apa itu yang makan makanan yang bernutrisi sehingga diharapkan punya bakat tetapi tidak keluar kan gitu kan, seperti itu. Betul. Terus kemudian ini dari Mbak Facebook Muartini ya, Mbak Suci Mulyasari nih. Dok, vitiligoku sudah 70% nih. Sudah 70% ini berarti banyak sekali ya. Kalau mau disuntik putih sekalian bisa merata putihnya enggak dok? Dan apa ada efek samping? Oh, jadi 70% jadi sekalian dibuat putih semuanya gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, kalau dibuat putih semua malah bagus.
Gimana dok ini? Ini bisa nggak kira-kira dibuat putih sekalian nih? Jadi Mbak Susi ini kan 70% ini kalau dibuat putih sekalian semuanya bagaimana? Ya bisa aja, sebenarnya bisa aja. Iya bisa gitu. Cuma kita kok ya selama ini saya selama menjadi seorang dermatovenerolog ini belum pernah melakukan untuk divitiligukan semuanya. Kurang bijaksana kalau menurut saya. Kurang bijaksana ya. Kurang bijaksana. Itu kan soalnya dengan menyuntikkan zat itu bisa membunuh melanositnya. Jadi membunuh melanosit dalam tubuh. Otomatis akan terjadi vitiligo seluruh badan yang tadi disebutkan vitiligo universal tadi. Iya, ini maksudnya ini biar merata semua nih. Maksudnya biar dibuat merata seluruh tubuh universal. Jadi kan sekarang putih-putih sekalian. Iya, memang gitu. Ada kalau di dalam referensi disebutkan seperti itu. Tapi kalau selama ini saya belum pernah. Saya juga belum menemukan kasusnya juga, Dokter Agus. Iya. Tapi kan di Muardi pernah ketemu nggak yang sampai 70% nih? Sampai itu mungkin ada juga, pernah ada juga. 70% ya, juga lumayan ya berarti ya. Lumayan. Semuanya nih Pak ya? Iya, hampir seluruh tubuh. Ya kita coba dengan fototerapi dulu Dokter Agus. Biasanya kita fototerapi dulu, kita coba dengan pengobatan. Kalau untuk diputihkan semua kok belum, menurut saya belum bijaksana ya. Bijaksana ya, gitu kan. Apapun kan tetap malah yang itu, lebih bagus. Itu nanti kan kulitnya menjadi sensitif sekali Dokter Agus. Dengan kalau putih semua. Karena pigmen warna kulit itu kan semua sebagai proteksi. Ya, proteksi tubuh kita terhadap paparan sinar matahari. Jadi kalau gampangannya, kalau proteksinya kita hilangkan, otomatis ya kita tidak ada perlindungan, jadi kena matahari jadi gampang merah, ya gampang terbakar, jadi seperti itu. Mudah sakit sebenarnya. Mudah sakit, iya, dan itu juga mudah sakit. Nah, ini yang tanya ada efek samping, ya itu tadi salah satunya efek sampingnya. Kalau dibuat putih semua malah salah satunya itu. Itu ya, salah satunya betul. Tambah sensitif semuanya nih. Dan ini dari Facebooknya mau alergimologi nih tadi kelanjut dari Mbak Herni nih. Apakah vitiligo bisa sembuh ini? Makasih nih dari Mbak Herni nih. Ya. Vitiligo bisa disembuhkan, tapi memang pengobatan vitiligo tidak instan. Jadi perlu proses, tergantung dari jenis vitiligo tersebut. Ya, bisa disembuhkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah minder. Ya, tetap apabila ada gejala tersebut, konsultasikan ke dokter spesialis kulit untuk mendapatkan informasi yang benar dan pengobatan yang lebih tepat. Ya. Oke. Jadi itu ya, bisa yang penting telaten lah nomor satu ya. Telaten, terus telaten, sabar. Jadi yang sabar dua Dokter Agus, dokter sama pasiennya harus sabar. Harus sabar, semuanya harus sabar. Butuh waktu lama sekali soalnya ya. Iya, betul. Ini dari Mbak Anggra ini. Oh, ini ada yang tanya nih Anggra ini Vin Angel nih. Alamat praktek gimana, Dok? Kalau datang ke rumah sakit Dr. Mardi ya. Datang ke situ aja. Anggra ini Vin Angel ya, silakan datang ke rumah saya Dr. Mardi, bisa nanti ketemu Dr. Rahmat Mulyanto ya, nanti bisa konsultasi di sini ya, silakan. Terus dari Ekowati Sanggraha nih, maaf dokter, vitiligo itu apa penyakit keturunan? Nah ini ada pertanyaan tadi. Iya. Mungkin diulang yang nih, yang mungkin tadi. Nah ini ada mitos nih. Apakah vitiligo penyakit keturunan? Ini termasuk mitos tadi ya? Iya. Kalau vitiligo bisa ke kutukan. Kutukan gitu, keturunan. Iya maaf. Bisa diturunkan genetik karena faktor genetik tadi. Sahabatnya kutukan. Iya. Cuma memang kadang bukan keturunan secara langsung, ya. Jadi misalnya ada orang tua kena vitiligo, tidak langsung anaknya kena vitiligo, mungkin keturunan yang cucunya atau cicitnya genetik. Tapi ada gennya. Iya, betul. Memang sama dengan autoimun juga ini, makanya nanti dilihat tadi mulai dari kakek neneknya sampai buyutnya sampai itu kan tetap paling nggak mesti ada lah. Ada, betul. Memang untuk kelemahan kita memang belum bisa ini ya ngecek itu sampai tingkatan kromosom ya, genetik ya. Betul. Ya, tapi apapun kan dengan adanya dari orang tua segala macam itu kita harus waspada, mungkin kita punya bakat untuk timbul vitiligo ya di kemudian hari. Tapi bukan penyakit kutukan, tadi banyaknya kutukan ya. Jadi bukan kutukan, kalau kutukan itu mitos ya. Hoax itu, kutukan kan kira ada kena kutukan. Istilahnya bulus jimbung gitu kan. Bulus jimbung. Istilah seperti itu. Jadi memang tetap ada faktor keturunan, tetapi memang tidak banyak tadi ya. Presentasinya memang tidak ada banyak ya.
Jadi terus ini dok, dari Mbak Win ini terusannya nih, Mbak Win, Instagramnya Muardi ya. Ini nanya lagi nih ya dari Mbak Win Asri nih. Saya baru tes lab untuk tiroid dan TSH-nya agak tinggi. Apa itu cenderung ke tiroid? Apa gejala awal tiroid dok? Nih, salah ya. Terima kasih. Nanti begini Mbak Win ya. Jadi kalau kita cek ya untuk fungsi kelenjar tiroid ya, ada yang TSH, nanti ada FD3, FD4 ya, dilihat. Kalau memang ada TSH-nya tinggi, ya ini kan TSH tinggi dulu dari normal ya, berarti memang ada kecenderungan hormon gondoknya itu di dalam tubuh mengalami kurang atau namanya hipo ya, hipotiroid. Tetap bisa bagian dari suatu autoimun ya, ada suatu bagian dari autoimun, dan jelas dia ada gangguan dalam produksi hormon tiroidnya, sehingga didapatkan cek pemeriksaannya ini TSH-nya agak tinggi atau memang lebih tinggi dibanding normal, sehingga salah satu yang kadar hormon kurang ini untuk gondok ini ada penyakit namanya tiroiditis Hashimoto ya, Hashimoto tiroiditis, yang mana nanti memang didapatkan kadar hormon gondoknya itu rendah, dengan salah satu tandanya didapatkan pemeriksaan TSH itu lebih dari normal ya. Tetapi apapun nanti kita lihat, kita evaluasi ya Mbak Win, ya seperti itu. Terus dokter, ini kan kalau misalnya vitiligo ya, vitiligo orang sudah terkena vitiligo ini, yang tadi yang menarik itu tadi untuk masalah hubungan kerja, dia memang tidak mengganggu pekerjaan kan ya? Tidak mengganggu pekerjaan sama sekali. Terus tidak, ya paling cuma yang tadi mungkin dikira wah ini minder nih ya. Iya. Boleh kerja yang sampai tinggi pun nggak apa-apa. Nggak kan? apa-apa. Iya. Ya, mencapai cita-cita setinggi pun nggak apa-apa. Iya, seperti tadi itu siapa tadi? Winnie Hello tadi kan Dia jalan menjadi seorang model. Dia punya model, impian iya. menjadi seorang model. Dengan kondisi seperti itu dia punya impian sebagai seorang model, dan dia bisa mencapai impian tersebut. Jadi nggak apa-apa, jangan minder ya. Vitiligo nggak usah minder, apapun itu bukan suatu kutukan, bukan suatu Tidak penyakit menular. Ya, yang penting itu menular. Stigma kadang dia akan menular. Iya. Orang mau salam aja dah. Iya. Ya maaf aja kan, risih gitu kan. Nggak mau. Salaman, itu salaman dokter Agus. Kadang-kadang memalingkan muka. Oh iya ya. Sampai memalingkan muka, ketemu, kalau lihat katanya ketularan. Dengan dia melihat ketularan. Ada yang mitos seperti itu. Ya, melihat aja bisa ketularan, jadi harus memalingkan muka. Bercermin ya. Bercermin, nah seperti itu. Ya juga seperti itu ya. Dari Mbak Silvi nih. Ini pertanyaan agak beda, tidak apa-apa nih, dari Silvi ya, Puspawardoyo nih. Apakah semua jenis autoimun selalu menetap? Apakah pernah ada autoimun yang sembuh total nih? Ini pertanyaan yang bagus ini. Ini kita biar Dokter Nur Rahmat memandang untuk yang vitiligo, nanti saya keseluruhan. Ini gimana Dokter Nur Rahmat? Ini ditanya, ini kan pertanyaan semua jenis ya. Ini kita khusus misalnya untuk vitiligo, bisa sembuh total tidak kira-kira nih? Vitiligo bisa sembuh total ya, tergantung dari jenis penyakitnya tadi. Kalau penyakitnya memang penyebabnya dari autoimun, ya kita berikan obat-obat yang sifatnya imunosupresan. Jadi autoimun prinsipnya itu kan ada jadi tubuh kita itu dianggap sebagai benda asing. Ya, jadi pigmen kulit apa melanosit kulit itu dianggap sebagai benda asing, sehingga terjadi kerusakan oleh antibodi terhadap melanosit, dan itu terjadi terus-menerus. Ya, dinamakan itu yang autoimun. Jadi kalau pada di bidang kulit seperti itu, penyakit autoimun di kulit seperti itu. Walaupun agak sulit juga ya vitiligo untuk sembuh total, untuk sembuh total memang agak sulit ya, tapi bisa terjadi repigmentasi. Ya, bisa terjadi repigmentasi. Mungkin tidak secara total kembali secara kulit normal itu, tapi ya mungkin adalah paling enggak ketutup, putih-putihnya sudah lebih ketutup dibanding, dan lebih baik dibandingkan pada waktu dia masih menderita vitiligo. Jadi itu ya. Dan saya tambahkan tuh Mbak Silvi ya. Kalau dan untuk sobat muati sekalian, ya, penyakit autoimun, bahwasanya kalau ada autoimun itu saya ibaratkan memang sama dengan kalau untuk penyakit yang lain adalah seperti diabetes mellitus atau penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi ya. Itu penyakit autoimun itu biasanya adalah dengan dikontrol ya.
Jadi terkontrol, istilahnya adalah di penyintas autoimun adalah nanti penyakit autoimun terkontrol, dia dikontrol biar jadi mendekati normal atau secara optimal ya. Kalau untuk yang sembuh total sih, kalau setiap autoimun memang banyak, karena jenis autoimun banyak sekali. Sampai sekarang tadi sudah disampaikan Dr. Nur Rahmat Mulyanto untuk masalah vitiligo mungkin masih ada harapan sampai bisa sembuh ya, walaupun agak sulit juga ya. Tapi untuk autoimun secara keseluruhan memang agak sulit ya. Autoimun secara keseluruhan adalah kita bisanya adalah mengontrol prosesnya autoimun ya, sehingga dia bisa sampai minimal gejala, minimal tanda yang ada. Jadi nggak bisa sampai dia sembuh total ya Mbak Silvi. Nanti misalnya untuk yang memang butuh, nanti mungkin apapun butuh pengobatan ataupun butuh tambahan suplementasi dari luar dengan dosis yang paling kecil yang masih bisa mengontrol proses ataupun aktivitas dari autoimunnya ya. Jadi gitu ya Mbak Silvi ya. Kalau untuk suruh sembuh total sulit. Ya, namanya autoimun ya dokter. Iya, namanya autoimun memang agak sulit. Jadi memang karena banyak tadi multifaktor tadi, Betul. karena banyak ya multifaktor sehingga kita tidak serta-merta bisa langsung menyembuhkan enggak ya, mengontrol. Wajah sudah bagus sekali nanti. Diharapkan bisa setelah remisi ya. Remisi tidak sampai betul-betul remisi ya. Remisi tidak dikatakan orang terus jadi normal sih enggak ya. Remisi dalam artian gejalanya itu minimal, gejala keluhannya juga minimal sekali, terkontrol baik ya. Yang penting dokter Agus jangan sampai stres Ya, autoimun ini. Itu hindari stres ya. Hindari stres. Biasanya kayak gitu dokter Mam. Saya terakhir biasanya saya nyampaikan Karena penyakit ini berkepanjangan. hindari stres. Biasanya hindari stres itu terus ke mall. Nah, sekarang tambah stres banyak karena mallnya tutup. Ada pandemi, nggak bisa kemana-mana, mallnya tutup, tambah stres. Ya, sudah selesai. Ya. Ini ada yang satu lagi nih dari Mbak Linda nih. Ya, selamat pagi dokter. Dok mau tanya, kenapa bisa vertigo ya? Pemicunya itu karena makan apa atau karena kelelahan? Nah ini memang beda tidak apa-apa nih. Beda pertanyaan ini. Kalau saya vertigo belum bisa jawab. Ini vertigo ya. Jadi gini ya, Mbak Linda yang sobat mati dan penyintas autoimun sekarang, vertigo itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tetapi adalah bagian dari suatu kelainan ya. Misalnya orang dengan kelainan di telinga itu bisa vertigo, orang dengan tensi tinggi juga vertigo ya, dengan sakit DM juga bisa vertigo ya. Yang bukan penyakit contohnya vertigo itu kurang tidur, kecapean, telat makan, kurang minum itu juga bisa vertigo, ataupun stres itu juga vertigo ya kan. Betul, Jadi memang ya. banyak hal yang bisa menyebabkan vertigo, baik itu yang penyakit maupun yang bukan penyakit, dua-duanya bisa menyebabkan vertigo ya. Jadi seperti itu ya. Faktor makan sebenarnya sih jarang, kecuali makan yang tidak tahan sebenarnya. Nah, jadi memaksa makanan yang tidak biasa kita makan, ataupun makanan yang istilahnya itu kita tidak tahan ya. Banyak makan, pusing jadinya vertigo. Jadi seperti itu ya. Bisa bisa dimakan, bisa yang lain. Jadi bisa penyakit, bisa non penyakit. Gitu ya Mbak Linda. Dan ini untuk sobat mati Dr. Nur Rahmat. Jadi kita punya grup komunitas autoimun tadi Mbak Mary. Tadi ada, silakan nanti bergabung di nomor WhatsApp-nya grup komunitas autoimun ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silakan nanti ikut bergabung di grup komunitas autoimun, nanti bisa sharing dan sebagainya ya. Bisa tadi dari vitiligo juga ada nanti komunitasnya juga, bisa nanti ikut sharing ya. Dan hasil rekaman live streaming pagi hari ini ya, ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mahdi. Jadi jangan berkecil hati, nggak usah kecewa kalau nggak bisa ikuti secara live, karena bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mahdi ya. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat ya, like, follow, subscribe ya, and share ya. Jadi tidak boleh lah ya di share, karena memang tidak hoax ya. Dan yang terakhir memang 1 jam ini memang nggak terasa ya, tapi memang capek karena memang ini bulan puasa.
Ya. Di sini ada cangkir. Biasanya ada Ya, acaranya kan cangkir kopi hangat ya, ya, Dokter Agus ini ya. ada nih ya, Nggak karena ada. memang ini tidak ada di sini ini ya. Kita sudah puasa semua. Dokter Nur Rahmat Mulyanto, ini untuk yang terakhir mungkin Dokter Nur Rahmat bisa menyampaikan sedikit Ya. tentang pesan-pesan ke Sobat Muarti penyintas autoimun terkait Ya. masalah vitiligo. Ya. Untuk Sobat Muarti dan penyintas autoimun ya, untuk terkait dengan masalah vitiligo ini sendiri ya, saya katakan vitiligo ini bukan suatu penyakit menular ya, tapi bisa juga termasuk penyakit genetik atau keturunan ya, tapi tidak menular. Nah, untuk vitiligo ini sendiri ya, apabila sobat ada penyintas autoimun yang menderita kelainan tersebut, nggak usah berkecil hati ya, nggak usah stres ya, justru harus tambah semangat. Tunjukkan Anda lebih mempunyai kemampuan ya dengan penyakit seperti ini ya, dengan keunikan yang ada dalam diri kita itu ya, Anda punya kemampuan untuk menunjukkan Anda lebih baik ya, nggak usah dibikin stres, nggak usah minder ya, tunjukkan penyakit ini bisa diobati ya, cuma memang pengobatannya tidak instan. Yang penting juga hindari stres, karena dengan stres akan bertambah luas vitiligo tersebut. Ya, jika terjadi vitiligo, segera konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mendapatkan informasi yang benar dan juga pengobatan yang tepat. Oke, gitu ya, untuk Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian, pesan dari Dr. Nur Rahmat Mulyanto, pokoknya pesan semuanya yang terakhir dari saya adalah untuk semua penyintas autoimun dan Sobat Muarti sekalian juga adalah kenali diri sendiri ya, hindari stres ya. Hindari stres penting sekali untuk semuanya. Apalagi sekarang ada pandemi corona seperti ini, kita harus menjaga sistem imun tubuh kita ya. Imun tubuh kita biar jadi baik, tidak mudah terkena baik itu virus influenza, apalagi sekarang kan musim seperti ini banyak virus influenza, dan juga ya semoga kita terhindar dari pandemi corona ini. Amin. Ya. Mungkin karena waktunya ya Dr. Nur Rahmat Mulyanto, dan saya ucapkan terima kasih sekali ya Dr. Nur Rahmat ya karena kehadirannya pada pagi hari ini di acara topik sang kopi hangat ini dengan vitiligo tadi topiknya ya. Mungkin kita bisa hadir lagi Dr. Nur Rahmat Mulyanto di kesempatan yang lain ya Dok, dengan topik yang berbeda, dan stay tune lagi di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara Sang Kopi Hangat nanti bersama saya Dr. Agus Susanto. Nanti kita akan membahas berbagai macam topik yang lain yang berkaitan dengan penyakit autoimun. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Dokter.